Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Nurdi Sarjana Agama Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Perkenalkan, saya Eviana Nur Aisyah dari semester 5A Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang masa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam pada hakikatnya tidak terlepas dari sejarah Islam. Oleh karenanya, periodisasi pendidikan Islam berada dalam periode-periode sejarah Islam itu sendiri. Periodisasi pendidikan Islam dibagi menjadi 5 periode, yaitu 1. Periode pembinaan pendidikan Islam, yang mana periode ini berlangsung pada zaman Nabi Muhammad SAW. 2. Periode pertumbuhan pendidikan Islam, yang berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW wafat sampai akhir Bani Umayyah, yang diwarnai dengan perkembangan ilmu-ilmu haliyah. 3. Periode kejayaan pendidikan Islam, yang berlangsung sejak permulaan Daulah Abbasiyah sampai dengan jatuhnya Baghdad, yang diwarnai oleh berkembangnya ilmu aqliyah dan timbulnya madrasah serta memuncaknya perkembangan kebudayaan Islam. 4. Periode kemunduran pendidikan Islam, yaitu sejak jatuhnya Baghdad sampai jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon, yang ditandai dengan runtuhnya sendi kebudayaan Islam dan berpindah pusat pengembangan kebudayaan ke dunia Barat. 5. Periode pembaharuan pendidikan Islam, yang berlangsung sejak penduduk Mesir oleh Napoleon sampai masa kini, yang ditandai dengan gejala kebangkitan kembali umat dan kebudayaan Islam. Kemudian dalam buku Dr. Andes Zuhairi dijelaskan bahwa periode-periode tersebut dibagi menjadi 5 masa, yaitu periode pertama terjadi pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW tahun 571 sampai 632 Masehi. Ada 2 masa, yaitu sewaktu Rasulullah di Mekah dan di Madinah. Dalam masa pembinaan pendidikan agama Islam di Mekah, Rasulullah mengajarkan Al-Quran yang terdiri dari beberapa prinsip yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut akidah dan yang berhubungan dengan masalah yang disebut dengan syariat. Berbeda dengan periode di Mekah, periode di Madinah merupakan kekuatan politik ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak yang diajarkan oleh Nabi ketika periode Madinah. Yang kedua, yaitu masa Khalifah Rasyidin di Madinah pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Pendidikan Islam masih tetap memantulkan Al-Quran dan Sunnah di ibu kota Khalifah, di Makkah, di Madinah, dan di berbagai negeri lain yang ditaklukkan oleh orang-orang Islam. Selanjutnya yang ketiga, yaitu masa kekuasaan Umayyah di Damsyik pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Visinya adalah unggul dalam ilmu agama dan umum sejalan dengan kebutuhan zaman dan masing-masing wilayah Islam. 4. Masa kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, yaitu tahun
750 sampai 1250 Masehi. Yang terakhir yaitu pada masa dari jatuhnya kekuasaan Khalifah di Baghdad tahun 1250 Masehi sampai sekarang. Pusat-pusat pendidikan Islam berkembang. Seiring dengan berkembangnya penyampaian ajaran agama Islam di luar Madinah, maka wilayah-wilayah baru kini dikuasai oleh Islam. Dengan itu, berdirilah pusat-pusat pendidikan yang memberikan pengajaran agama Islam kepada penduduk setempat dan lainnya. Di antara pusat-pusat pendidikan Islam yaitu 1. Madrasah Makkah. Guru pertama yang mengajar di Madrasah Makkah ini adalah Mu'adz bin Jabal. Beliau mengajarkan Al-Quran, hukum-hukum halal dan haram pada Islam. Yang kedua yaitu Madrasah Madinah. Madrasah ini lebih termasyhur karena di sanalah tempat Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar dan Utsman, dan di sana pula banyak tinggal sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar. Zaid bin Thabit yang mana adalah seorang ahli qiraat dan ahli fikih. Yang ketiga yaitu Madrasah Basrah. Ulama sahabat yang terkenal di Basrah ini adalah Abu Musa dan Abu Malik. Abu Musa yang terkenal dengan ahli fikih, hadis, dan ilmu Al-Quran, sedangkan Anas bin Malik termasyhur dalam ilmu hadis. Guru-guru Madrasah Basrah yang terkenal antara lain yaitu Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin. Yang keempat, tempat pusat pendidikan Islam yaitu Madrasah Kufah. Ulama sahabat yang tinggal di Kufah ialah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud, yang mana beliau ini mengurus masalah politik dan kenegaraan. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud sebagai guru agama, guru ahli tafsir, ahli fikih, dan juga ahli hadis. Yang kelima, Madrasah Damsyik. Ada 3 orang guru agama yang dikirimkan oleh Khalifah Umar untuk mengajar di Damsyik atau negara Syria, yaitu Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, dan Ubadah. Dari madrasah-madrasah di Damsyik ini melahirkan imam-imam terkenal, di antaranya yaitu Imam Malik dan juga Abu Hanifah. Yang terakhir yaitu Madrasah Fustat atau Mesir. Sahabat-sahabat yang pertama mendirikan madrasah dan menjadi guru di Mesir adalah Abdullah bin Amr bin As. Beliau seorang penghafal dan juga pencatat hadis. Guru berikutnya adalah Yazid bin Abu Habib al-Nubi dan Abdullah bin Abu Ja'far bin Rabi'ah. Intisari ajaran Islam adalah apa yang termasuk di dalam Al-Quran, sedangkan hadis Rasulullah yang merupakan penjelasan apa-apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Nabi Muhammad SAW telah dengan sempurna menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat dan memberikan penjelasan-penjelasan menurut keperluannya pada masa itu. Dan untuk memudahkan pengajaran Al-Quran bagi kaum muslimin, maka guru Al-Quran telah mengusahakan antara lain 1. Mengembangkan cara membaca Al-Quran dengan baik, yang kemudian memunculkan ilmu tajwid Al-Quran. Yang kedua, meneliti cara membaca Al-Quran atau qiraat yang telah berkembang pada masa itu. Mana-mana yang sah dan sesuai dengan bacaan yang tertulis dalam mushaf dan mana-mana yang tidak sah. Hal ini kemudian memunculkan ilmu qiraat yang kemudian kita kenal dengan qiraat al-sab'ah. Yang ketiga,
memberikan tanda-tanda baca dalam tulisan mushaf, sehingga menjadi mudah dibaca dengan benar bagi mereka yang baru belajar membaca Al-Quran. Yang keempat, memberikan penjelasan tentang maksud dan pengertian yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan yang kemudian berkembang menjadi ilmu tafsir. Demikianlah tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.